Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Pipcode Studio. Bersama saya Apip Saipullah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri membuat Discord bot, di mana pada video sebelumnya kita sudah bisa membuat message embed. Nah, selanjutnya selain itu kita juga bisa mengganti warna dari embednya ya. Di sini dia defaultnya warnanya black. Kita akan coba terlebih dahulu mencari warna yang kira-kira bagus ya. Kita bisa search di Google namanya color hunt, di mana di sini kita bisa mencari warna-warna yang ingin kita masukkan. Misalkan saya akan menggunakan warna yang ini ya. Kita copy, tinggal diklik aja, dia akan tercopy. Kemudian kita kembali ke codingan. Nah, kemudian kita di sini tambahkan dot set color. Nah, di sini colornya apa gitu kan? Tinggal kita copy. Sini save. Nah, save, kemudian kita jalankan kembali botnya, kita lihat. Bot sudah online, kita coba masukkan tanda seru, coba embed. Tuh dia, sekarang warnanya berubah sesuai dengan kode heksadesimalnya ya. Nah, selanjutnya misalkan kita tidak ingin mengetikkan field ya, tidak ingin menambahkan field, namun hanya ingin menambahkan berupa paragraf gitu ya. Kita tinggal hapus aja fieldnya. Kemudian kita set description. Misalkan di sini VIP bot adalah bot yang dirancang menggunakan Node.js dan Discord.js, misalkan seperti itu. Kita coba jalankan kembali, buka terminal, node spasi titik. Bot sudah online, kita akan coba ketikkan tanda seru, coba embed. Tuh, dia bentuknya deskripsi, jadi tidak menggunakan field lagi ya. Jadi hanya berupa teks biasa. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan metode lainnya, yaitu set URL. Nah, kalau ini dia akan merubah title menjadi sebuah URL gitu ya. Dimana jika kita mengklik title-nya, maka akan diarahkan ke URL tertentu. Di sini kita tinggal memasukkan URL-nya dalam bentuk string. String, misalkan saya sudah mengcopy URL YouTube saya, misalkan seperti ini. Kita akan coba jalankan kembali botnya, node spasi titik. Nah, bot sudah online. Nah, misalkan kita coba ketikkan kembali, coba embed misal. Tuh, dia sekarang berubah warnanya menjadi biru ya, dibandingkan yang sebelumnya. Ini berarti dia menjadi sebuah link dan dia bisa diklik. Ketika kita klik, dia akan memunculkan pop out, yaitu yang mengarah ke link yang sudah dimasukkan. Jika kita klik yep, maka URL tersebut akan dibuka di browser default komputer kalian. Berikutnya kita coba hapus dulu yang ini ya. Kita akan buat sebuah menu ya, di mana ini akan menampilkan apa saja yang bisa dilakukan oleh bot gitu ya. Misalkan di sini kita buat case menu misalkan ya, atau help gitu ya. Kemudian di sini kita break dulu. Sini kita tambahkan cons
help embed misalkan. Kemudian di sini new message embed. Kita tambahkan title. Set title. Kemudian di sini kita beri nama misalkan comment ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh botnya gitu ya. Kemudian di sini kita beritahu kepada pengguna add field misalkan prefix ya. Prefix seperti ini. Kemudian kita ambil nilainya dari prefix ya. Selanjutnya kita akan beritahu apa yang bisa dilakukan oleh botnya. Yang pertama kita tadi bisa melakukan ping. Ya, jadi kita kasih tahu perintahnya ping, maka di botnya akan apa gitu kan. Kita berikan deskripsi misalkan di sini ping bot gitu ya. Kemudian kita juga punya info. Nah, info ini nanti kita akan ubah. Ya, di sini add field. Misalkan di sini info. Kita masukkan misalkan di sini bot information gitu ya. Mission. Nah, kemudian kita set footernya, kita beri dia PIP bot spasi concat dengan version titik koma. Selanjutnya kita message.channel.send help embed. Kemudian kita coba set colornya. Set color. Misalkan kita kembali ke browser, color hunt. Kita cari warna. Misalkan supaya cerah, kita copy yang ini. Warna bebas, silahkan kalian cari sendiri warna favorit kalian. Selanjutnya kita coba lihat hasilnya. Bot sudah online, kita cek di Discord-nya. Nah, di sini kita coba tes ya, help. Tuh, dia mengeluarkan bot comments. Jadi, sekarang pengguna di server Pipcode Studio atau di server kalian akan tahu botnya bisa ngapain aja gitu kan. Dengan prefix apa, kemudian diikuti dengan apa gitu kan. Misalkan di sini kita akan info. Nah, kan ini bentuknya masih seperti ini, kita akan modifikasi menjadi message embed juga. Kita kembali ke codingan, clear. Tadi saya lupa menambahkan di sini kita bisa tambahkan dot add field misalkan. Kemudian tadi help ya. Sini maksudnya adalah bot comment gitu. Comments. Dan yang ini kita bot comment. Seperti itu. Kemudian kita akan coba ubah yang ini. Di sini kita coba ubah bagian ketika user mengetikkan infonya gitu kan. Cons. Di sini cons, kemudian misalkan info embed sama dengan new message embed. Kemudian kita set title. Di sini misalkan titlenya bot
information. Kemudian kita set lagi, putar dulu ya, pip-bot. Kemudian kita beri concat version. Oke, kita tidak butuh yang ini, berarti ini bisa kita hapus, kita ganti dengan info embed. Nah, di sini kita tambahkan field, add field. Yang ditambahkannya yaitu adalah author. Atau kita berikan bot info. Di sini kita beri deskripsi lah, add atau set description. Set description, kita berikan di sini misalkan masukkan perintah setelah mengetikkan kata info. Masukkan salah satu perintah setelah mengetikkan kata info. Ini author, kemudian kita juga bisa memasukkan tadi itu version ya. Dari sini kita gantilah yang versi ini menjadi version. Oke. Coba node spasi titik. Bot sudah online, kita coba ketikkan info. Tuh, dia author undefined. Ya, karena tidak ada value-nya. Tadi kita hanya memasukkan name-nya saja. Nah, kita coba masukkan value-nya, misalkan di sini adalah bot author information gitu ya. Kemudian di sini misalkan bot version gitu ya. Di sini bot gitu. Dan satu lagi misalkan kita akan menampilkan semuanya ya, add field. Lagi misalkan di sini all atau jangan all. Misalkan info bot aja gitu ya. Sini misalkan all information about bot gitu ya. Kita tambahkan di sini berarti nah di sini else if kondisi ya, kita rapihkan. Else if kondisinya berarti arguments 1 itu adalah bot, maka nah kita copy yang ini. Silakan untuk informasi bot, kalian mau memasukkan apapun ya ke dalam bot informasi ini, silakan. Ini hanya sebagai contoh break. Nah, misalkan seperti ini, kita akan coba. Tadi belum dimatikan botnya, sekarang kita jalankan kembali node spasi titik. Bot sudah online. Kita coba cek di Discord-nya.
kemudian kita info misalkan. Tuh, sekarang dia muncul. Jadi kita tinggal masukkan salah satu perintah setelah mengetikkan kata info. Jadi info misalkan tadi author. Sekarang user tahu gitu apa yang harus kita lakukan terhadap botnya. Misalkan tadi kan sebelumnya help ya. Salah mengetik. Misalkan help ya. Kemudian tadi itu info kan. Dan kemudian misalkan info spasi bot. Tuh, dia mau menampilkan semuanya. Kalau info version, dia hanya menampilkan versi. Nah, ini untuk yang semuanya kalian juga bisa masukkan ke dalam bentuk embed seperti ini ya. Misalkan kita coba buat dia jadi embed juga. Kembali ke codingannya, matikan dulu botnya. Di sini berarti kita masukkan cons bot info misalkan gitu ya, sama dengan new message embed set title gitu ya. Sininya misalkan bot info, kita tambahkan deskripsi lah ya, set description. Misalkan di sini kita beri nama, misalkan di sini kita beri deskripsinya PIP bot adalah bot yang dibuat untuk melayani member di dalam server Discord PIP Code Studio. Oke, selanjutnya misalkan add field. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana membuat tampilannya itu ke bawah ya. Jadi fieldnya ke bawah. Nah, sekarang kita akan buat dia sebaris. Caranya adalah di sini add field, kemudian nama fieldnya misalkan tadi ya author, gitu ya. Kemudian value-nya Afif Syaifullah, tuh. Kemudian, nah ini kita beri nilai true. Kalau kita perhatikan di sini dia diberitahu inline, apakah mau bentuknya sebaris gitu ya. Untuk mengisi parameternya itu boolean, jadi true atau false. Defaultnya kalau tidak diisi dia false ya. Kalau kita masukkan true, kemudian di sini juga kita berikan misalkan version ya. Version. Kemudian di sini kita masukkan juga version true. Oke, set color. Misalkan warnanya itu saya pengen putih, berarti FFF gitu ya. Kemudian set footer. Footernya seperti biasa kita tampilkan nama botnya PIP bot, kemudian spasi concat dengan version. Yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita isi dengan bot info ya. Save. Kita coba jalankan node spasi titik. Kita coba buka di Discord-nya, kemudian kita ketikkan di sini tadi info bot gitu kan. Tuh, dia sekarang bentuknya
ke pinggir ya. Jadi dia inline, bukan ke bawah. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini ya, dimana tadi kita sudah bisa menambahkan message embed ya, dimana kita juga sudah membuat 2 buah menu ya. Yang pertama itu bot information dan yang satu lagi adalah untuk bot comment. Kemudian juga kita sudah membuat message embed untuk bot info. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.